Jangan lupa kirimkan Al-Fatihah ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik. Fatin Rahma, Hadir Ibu. Citra Lestari, Hadir Ibu. Muhammad Rizky. Ibu. Oke, sudah ya, semua. Nanti kita ngelayat ya ke rumahnya Mustiana. Iya Ibu. Oke, sebelum belajar kita ada baiknya melakukan apa dulu? Berdoa. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi gimana hari ini? Ada yang sakit? Nggak Nggak ada. Gimana sih adik-adik perasaan kalian kalau kelas kalian itu kotor? Nggak nyaman. Nggak nyaman kan? Ya. Jadi ada baiknya kalian pungut dulu sampah di samping kaki kalian. Oke, sudah? Sudah. Terima kasih ya. Ya, Bu. Jadi gimana perasaan kalian kalau kelasnya bersih seperti ini? Nyaman. Nyaman kan? Ya. Itu makanya. Jadi tema kita hari ini adalah, Ibu lupa lagi keluar spidolnya. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah lingkungan bersih. Jadi lingkungan bersih itu apa? Ada Bebas dari sampah, polusi. Bagus. Jadi lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari sampah, bebas dari polusi, wangi, seperti itu ya. Iya, Ibu. Jadi apa sih yang kalian rasakan kalau kelas kalian itu bersih, bebas dari polusi itu? Nyaman. Nyaman kan? Iya. Jadi kita belajarnya itu nyaman, materi yang Ibu sampaikan kalian bisa serap dengan baik. Karena apa? Karena lingkungan kalian Bersih. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap kelas yang bersih itu? Kita semua Ibu. Iya, khususnya Siswa. Jadi ingat ya, Ya. Ibu ada 2 gambar nih. Ini gambar lingkungan apa? Lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor ya. Iya. Banyak apa aja di sini? Sampah. Polusi di mana-mana, tidak bersih. Jadi kalau kita tinggal di lingkungan kotor seperti ini, kita nggak nyaman adik-adik, iya kan? Iya. Kalian juga bisa jadi sakit nanti kalau kalian hidup di lingkungan kotor seperti ini. Ini lingkungan apa? Lingkungan bersih. Lingkungan bersih. Gimana sih perasaan kalian kalau tinggal di lingkungan bersih seperti ini? Nyaman dan senang. Ya, bagus. Nyaman kan? Ya. Jadi lingkungan bersih itu penting adik-adik supaya kalian nyaman dalam melakukan aktivitas, bebas dari penyakit. Ya kan? Ya. Jadi siapa di sini yang kan ada tuh kegiatan di desa-desa yang gotong royong. Siapa yang pernah ikut di sini? Saya Bu. Jadi apa Fatin? Membersihkan misalnya sampah plastik di got Ibu. Iya, kalau Citra? Bersihkan lingkungan sekitar kayak rumput daun yang jatuh. Bagus. Kalau Rizky? Membersihkan rumah. Rumah ya? Ya. Rizky kurang fokus hari ini. Kita bahasnya gotong royong di lingkungan masyarakat. Kalau di rumah itu kalian juga wajib sih, tapi harus sering-sering bantu dalam kegiatan gotong royong ya. Iya. Dalam kurikulum merdeka itu sangat penting adik-adik, ada nilai gotong royongnya, kemandirian kalian, seperti itu ya. Iya. Jadi kalian itu harus menanamkan sifat yang bisa berkontribusi dalam kegiatan gotong royong, seperti itu ya. Iya. Jadi karena kalian sudah paham gak sama materinya? Paham. Ya, sudah paham. Jadi Ibu kasih kalian tugas latihan sekarang yang dikerjakan sekarang ya, langsung. Ya. Berikan satu contoh kegiatan yang kalian
untuk menjaga lingkungan bersih. Sudah? Sudah Ibu. Sudah ya, Rizky sudah? Lingkungan bersih. Sudah Bu. Oke. Jadi tugasnya untuk melatih kepercayaan diri kalian, Ibu minta kalian untuk maju sesuatu di depan untuk menjawab pertanyaannya. Siapa yang bisa maju pertama? Saya Bu. Bagus. Bagus nih. Coba. Contoh menjaga lingkungan bersih yaitu membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menggunakan transportasi umum, mengadakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar. Bagus. Tepuk tangan untuk aku. Nah, lagi? Ayo Iki, maju. Harus berani loh maju di depan. Nah, contohnya membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah organik dan non organik. Bagus. Tepuk tangan. Sudah? Jadi menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting ya adik-adik ya. Iya. Supaya kalian itu nggak sakit nantinya. Kalau kalian sakit, kalian nggak bisa datang ke sekolah. Iya Iya. kan? Betul. Iya. Jadi kesimpulannya adik-adik ya Allah, kayak seumuran aja kita ya. Iya. Seumuran nggak sih kita? Enggak ya. Kayak. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan bersih adalah lingkungan yang bebas dari pencemaran lingkungan seperti sampah, polusi, dan kotoran-kotoran. Oke. Terus gimana cara menjaga lingkungan tetap bersih? Yaitu seperti jawaban dari adik-adik semua tadi. Seperti memisahkan sampah organik dan anorganik. Terus Membuang sampah pada membuang sampah tempatnya. pada tempatnya. Jadi kebersihan lingkungan itu bergantung pada kita. Seperti itu ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya. Baik. Jadi sebelum kita pulang, tentunya kita harus berdoa. Benar. Tapi sebelum berdoa, Ibu mau kasih tugas buat kalian. Jadi tugasnya itu kalian tulis contoh dari lingkungan yang bersih. Bagaimana cara kalian membersihkan lingkungan seperti itu ya? Iya Ibu. Itu ya. Mau diulang soalnya? Sudah. Oke. Terima kasih untuk kontribusi adik-adik semua dalam pembelajaran hari ini. Partisipasi kalian sangat Ibu apresiasi. Terima kasih banyak untuk itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi sampai jumpa lagi adik-adik.